Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mencoba praktikum terkait tentang transpirasi tumbuhan ya, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh penguapan air terhadap tumbuhan. Yang kita perlakukan, yang kita gunakan adalah berupa daun berdasarkan dari faktor lingkungan ya. Kita coba sekarang saya jelaskan. Ini ada alat yang dipergunakan untuk praktikum. Yang pertama, ini adalah alat utamanya yang disebut dengan potometer, sudah dengan dudukannya. Di sini ada pipa kaca yang sudah ada strip-stripnya dalam satuan satu strip kurang lebih 0,01 ml. Kemudian ini adalah cutter, bisa juga dipergunakan gunting atau pisau untuk nanti memotong tumbuhan. Kemudian ini adalah beker gelas ya, tidak harus selalu pakai beker gelas. Yang jelas ada satu wadah yang digunakan, yang dalamnya ada isi air. Nanti ketika kita memotong langsung dimasukkan ke sini. Kemudian ini adalah paslin sebagai lem perekatnya, supaya ketika ada kebocoran kita pergunakan paslin. Kemudian ini adalah bak yang sudah diisi dengan air, karena ketika kita melakukan pemasukan ke dalam alat yang berupa potometer ini harus dalam posisi di dalam air ya. Kemudian ini adalah statif ya, statif gunanya untuk nanti menyangga tumbuhan ketika ada dalam posisi potometer ya. Dan faktor lingkungan yang akan kita lihat adalah dalam suhu, bagaimana ketika tumbuhan disimpan di tempat yang teduh, dan bagaimana juga ketika tumbuhan disimpan di tempat yang terkena cahaya matahari langsung. Tentunya harus kita pergunakan suatu alat yang disebut dengan hygrometer. Di sini sudah ada untuk mengukur kelembaban dalam satuan persen dan suhu dalam satuan derajat Celcius ya. Baik, kita mulai coba eksperimenkan. Dengan terlebih dahulu kita mengambil tanaman yang pas dengan lubang dari pipa karet pada potometer ini. Kita lakukan di luar untuk mencari tanamannya. Baik teman-teman, sekarang saya coba menggunakan tanaman yang ada di seputar kampus ya, yang terdekat dengan laboratorium. Di sini ada hibiscus, tanaman hibiscus, dan saya coba bandingkan. Ini bagian dahannya kurang lebih sama dengan lubang dari pipa karet ini ya. Kita coba ini potong, kita potong dahannya menggunakan cutter. Kita coba ratakan, karena besaran dari batang ini harus bisa masuk ke dalam cutter ya, kurang lebih nanti bisa dimasukkan ya. Biar ini tidak layu, segera setelah dipotong kita masukkan ke dalam air ya. Pergunakan alat sederhana aja yang jelas mudah supaya tidak layu daunnya. Baik, kita lanjut ke laboratorium kembali untuk menggunakan alat potometer. Baik, kita lanjutkan praktikumnya kembali di laboratorium. Kita sudah mendapatkan potongan dari tanaman hibiscus ya, dan kelihatan ini daunnya cukup segar. Nah, langkah pertama adalah bagaimana cara memasukkannya ke dalam potometer. Karena posisi memasukkan tanaman ini harus di dalam air ya, artinya direndam dalam air. Kita terlebih dahulu melepas dari perangkat ini potometer dari baknya ya. Ini adalah pipa potometernya yang terdiri dari pipa dengan ada satuannya, yang dalam satu strip tadi sudah saya jelaskan, satu strip itu senilai 0,01 ml. Di sini bisa dilengkungkan karena terbuat dari pipa karet. Kemudian ini ada pipa berbentuk Y ya, huruf Y, dan di sini pipa bentuk Y juga ditutupi oleh katup karet yang bisa dicopot. Nanti ketika ini masih ada udara, kita bisa olesi paslin. Ini juga ada pipa karet yang nanti sebanding dengan cabang dari dahan yang akan kita lakukan pemasukan ke sini ya. Oke, kita masukkan ke sini. Kita masukkan, dan kita harus mengisi seluruh bagian pipa ini terisi sama air ya. Terisi sama air. Ya, kita ambil bagian dari tanaman hibiscus
Segera masukkan ke dalam air. Ketika kita memasukkan batang dari hibiscus ini harus posisi terendam di dalam air ya. Terendam di dalam air. Ya, sudah masuk. Sudah masuk dan kita coba angkat. Kalau kita angkat dan posisi dari pipa ini, kita coba angkat dengan posisi tidak keluar air. Ya, tidak air yang keluar dari pipa ujung ini, berarti ini sudah kedap udara. Dan artinya kita tidak perlu mengolesi dengan paslin ya. Tetapi ketika kita angkat dan ini keluar airnya ke sini mengalir, menandakan bahwa ini ada bagian-bagian celah yang perlu kita olesi sama paslin supaya kedap udara ya. Karena ini sudah tidak perlu menggunakan bantuan paslin, baik kita lakukan penyimpanan di bak fotometer ya. Kita lakukan penyimpanan, kita coba terapkan seperti tadi. Karena ini membutuhkan waktu yang agak lama ya. Berarti ini harus kita bantuan statif supaya tanamannya bisa tegak. Bisa tegak. Kita sanggah pakai statif bagian dari batangnya. Ya, sudah menggunakan statif. Ini kita simpan sekitar sini. Dan kebetulan kita coba biar kita lebih mudah membacanya, kita coba putar bagian garis-garis pipanya itu di bagian atas. Jadi kita lebih mudah ketika akan melakukan penghitungan ya. Ya, sudah. Ini sudah siap untuk dilakukan pengamatan ya. Karena kita mencoba bagaimana kondisi di tempat teduh, ya di tempat teduh bisa kita lakukan di ruangan, artinya di ruangan di laboratorium atau misalkan di ruangan terbuka tapi di bawah pohon rindang atau di tempat lainnya yang jelas posisinya tidak langsung terkena matahari langsung ya. Kita coba amati, lakukan pengamatan setiap 5 menit sekali ya, kurang lebih 20 menit ya. Setiap 5 menit sekali kita lihat. Di sini lihat ada pergerakan air ya, pergerakan air dari titik 0,0. Di sini 0,0 kita lihat setiap 5 menit itu berapa air yang maju terserap ke sini. Ya, setiap 5 menit pertama, 5 menit kedua, 5 menit ketiga juga demikian ya, sampai kita mendapatkan waktu sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita amati kurang lebih 20 menit atau misalkan 30 menit ya. Ketika sudah 30 menit, setiap 5 menit tentunya kita harus melihat 5 menit pertama, lihat bagaimana berapa suhunya, berapa derajat, kemudian lihat juga berapa kelembabannya dalam satuan persen. Ya, ini dalam satu alat disebut dengan hygrometer. Silakan dicatat nanti. 5 menit kedua dihitung juga kembali ini berapa lajunya air, kebutuhan air, dan dihitung kembali, dilihat kembali di fotometernya. Dilihat kembali di hygrometernya. 5 menit ketiga juga demikian, 5 menit keempat sampai ke 5 menit ke-6 kalau memang kita mau melakukan pengamatan selama 30 menit. Ketika kita amati 5 menit pertama, 5 menit kedua, 5 menit ketiga sampai ke 5 menit ke-6 dan air dalam posisi belum habis, artinya semungkin di tengah atau mungkin masih ada sisa di pipa, kita bisa lanjutkan saja, ini diambil semuanya, nanti kita pindahkan ke tempat yang kena cahaya matahari langsung ya. Artinya artinya tidak perlu mengisi kembali air di dalam pipa ini. Tetapi ketika sebelum waktu
pengamatan selesai dan air dalam pipa ini sudah habis ya, berarti kita harus mencoba mengulang kembali mengisi pipa dalam posisi kembali ke dalam bak air untuk nanti dilanjutkan pengamatan yang selanjutnya di tempat yang kena cahaya matahari langsung. Jadi kita tidak perlu mengganti dari tanaman yang baru ya. Selama tanaman ini dalam posisi masih segar, belum layu, kita bisa melanjutkan di tempat yang berbeda. Sekarang saya sudah bawa lanjutkan tadi yang di dalam ruangan karena airnya belum habis ya, baru bergerak berapa mili. Jadi saya coba pindahkan ke tempat yang terkena cahaya matahari langsung. Tentunya ini perlu adaptasi terlebih dahulu ya. Kita sebelumnya sudah coba memasang hygrometer yang dipasang sebelumnya supaya rata-rata suhunya keukur antara suhu dan kelembabannya ya. Nah, kita diamkan ini di tempat yang kena cahaya matahari langsung, dan seperti pengamatan seperti di awal, kita coba pengamatan 5 menit pertama, 5 menit kedua, kemudian 5 menit ketiga, dan 5 menit keempat ya. Kalau memungkinkan masih ada, silahkan bisa dilanjutkan sampai 5 menit ke-5 atau 5 menit ke-6 ya. Sembari setiap 5 menit pertama dan selanjutnya kita tetap melakukan pengukuran terkait suhu dan kelembabannya ya. Coba sekarang saya lihat di sini kurang lebih di sini kelembabannya ada 75% kelembabannya dengan suhu 31 derajat Celcius ya. Cukup beda dengan tadi kita bandingkan dalam ruangan ya. Setelah selesai ini praktikum, lalu kita coba menghitung rata-rata berapa kebutuhan dari air untuk proses transpirasi untuk di tempat yang di tempat teduh, kemudian dihitung berapa rata-rata per menitnya, dan dihitung juga di tempat yang kena terik matahari langsung, dihitung juga berapa rata-rata per menit kebutuhan air untuk transpirasi dari tanaman ini ya. Cukup sekian itu yang bisa kita lakukan percobaan terkait transpirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.